لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فمعلقة الكتاب وهو pada ibu-ibu yang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian syukur setelah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Allah mempertemukan kita di Masjid Baitul Rahman dan insyaallah kita akan menggali dan mengkaji tafsir surah Al-Rahman. Salam dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kita, untuk kita kepada kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan saudara-saudara pengikutnya yang senantiasa menapaki kesetiaannya dan mengguli sunnah. Bapak dan Ibu sekalian, surat Al-Rahman adalah surat yang ke-55 dari urutan Al-Quran ini, yang isinya bercerita tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebelumnya dalam surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayatnya Allah berfirman, "Fi maw'adi sidqin 'inda malikin muqtadir." Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa dia akan mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai raja yang berkuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bahwa Zat-Nya berkuasa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa beliau adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Tuhan kita semua ini, Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman yang Maha Penyayang atau yang Maha Pengasih. Sekarang kata Ar-Rahman ya, diambil dari satu asal kata, yaitu Rahim. Rahiman yarhamu Rahman. Ada Rahim. Ulama membedakan apa perbedaan antara Rahman dengan Ar-Rahim. Ada yang memberikan perbedaan bahwa Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya pada setiap makhluk di dunia, bukan hanya untuk orang. Ya. Sekarang yang kaya orang mukmin atau orang non mukmin? Dua-duanya kaya. Bahkan mungkin yang rumahnya gede orang yang non-Islam. Orang Barat sekarang mereka menikmati dunia dengan senikmat-nikmat. Maka kata Ar-Rahman adalah kasih Allah Subhanahu wa taala untuk semua. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khusus untuk hambanya yang beriman di akhirat. Nah, itulah perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keduanya dalam Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 'allama al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an.
insan menciptakan manusia. Di sini timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengajarkan Al-Qur'an? Kenapa enggak Ar-Rahman khalaqal insan 'allamal Qur'an? Dibalik saja. Bukankah menciptakan manusia dulu baru mengajarkan? Ya, sekarang ada orang mau belajar tapi dia masih di perut ibunya, bisa enggak? Ya. Masih di dalam perut, ya, dia sekolah, nggak bisa, atau dia belum ada, bahkan belum ada di rahim ibunya. Dia lahir dulu, baru belajar. Ada bayi yang lahir dia langsung bisa bahasa Inggris, nggak ada. Tentunya lahir ngomong bahasa Inggris lancar. Ngajarin orang ada? Enggak ada. Kecuali bayi-bayi yang Allah jelaskan dan Rasulullah SAW jelaskan bahwa mereka berbicara ketika kecil. Dan itu untuk menunjukkan mukjizat, tapi bukan dalam konteks belajar. Belajar dalam arti proses. Sehingga ulama ingin menjelaskan, mereka rahimahullah ta'ala menjelaskan mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mengajarkan Al-Quran terlebih dahulu baru menciptakan manusia. Apa rahasianya? Mengapa tidak menciptakan manusia baru mengajarkan Al-Quran? Maka Abu Hayyan dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa karena tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Oleh sebab itu tujuan terlebih dahulu disebutkan daripada penciptaan. Contoh, kalau kita mau jalan, mau ke Bandung, kira-kira kita nyewa mobilnya dulu atau kita baru bilang nyewa mobilnya dulu dah? Mau kemana? Ke Bandung. Atau dalam hati kita niat dulu, saya mau ke Bandung. Mana yang terlebih dahulu? Saya niat dulu baru nyewa mobil, atau saya nyewa mobil dulu baru saya niat? Niat dulu. Saya niat dulu mau ke Bandung. Saya mudik ke Brebes, ke Tegal, kemana ya? Mungkin para mu'takif dan mu'takifah di sini ada yang mau mudik ataupun tidak mudik. Maka niat terlebih dahulu, baru setelah itu adalah media. Seperti itulah kira-kira yang ini. Tujuan penciptaan manusia dulu, baru manusia itu diciptakan. Ya, 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ya, menciptakan manusia. Al-insan dari kata al-uns. Manusia itu dasarnya adalah al-uns. Dia lembut, dia merasa bergaul dan merasa enak apabila melihat temannya. Itu dasarnya manusia. Sehingga manusia adalah makhluk yang bersosial. Al-uns, ya. Merasa jiwanya tenang, lembut apabila bertemu dengan temannya atau saudaranya. Uns, ya. Ataupun dari kata an-nisyan, yaitu lupa, ya, lupa. Al-insan mahallul khata'i wal nisyan. Al-nisyan lupa. Ya. Orang Indonesia makanya apa? Nasi.
Nasi dalam bahasa Arab artinya lupa. Ada teman saya dia lupa, ngafal lupa. Ditanya sama orang Arab, "Mada takul?" Apa kau makan? Nasi. Oh, nasi. Pantesan sering lupa. Enggak, insyaallah hafalan yang lain. Bukan besok. Kayak jangan banyak nasi. Nanti bikin kata orang Mesir arruz yakhamil. Nasi itu bikin ngantuk. Oh, gitu. Kalau kita kebanyakan gula, maka itu membuat ngantuk. Sehingga orang Mesir dan orang Arab itu sangat jarang makan nasi. Jadi manusia khalaqal insan, ya di sini adalah Adam alaihissalam sebagai awal bashar, manusia yang pertama. Ya, dan kita meyakini bahwa manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Dan Adam alaihissalam adalah abul bashar, bapaknya seluruh manusia. Bukanlah kita dari keturunan kera. Kalau kita, apakah kita rela disebut siapa dari moyang kamu kera? Kata siapa? Kata Mas Darwin. Ada teori baru mengatakan manusia itu berasal dari kera. Namun itu tidak benar. Secara DNA tidak mungkin seorang manusia bapaknya kera. Manusia dari manusia. Walaupun ada miripnya, ya, makan pisang, tapi hakikatnya berbeda. Sama-sama makan pisang, ya, tapi manusia diberikan akal, tidak diberikan kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan Allamahul Bayan. Jadi yang pengasih Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkannya al-bayan. Al-bayan itu apa sih? Ya. Al-bayan. Teman-teman kita di tablet sering ada al-bayan. Al-bayan. Al-bayan itu penjelasan. Di sini berbicara. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya menciptakan manusia, tapi memberikan juga kepadanya kemampuan untuk mengungkapkan apa yang ada pada dirinya dengan kata-kata yang jelas. Itulah yang disebut dengan al-bayan. Ya, alhamdulillah saya yakin semua yang ada di sini bisa berbicara dengan jelas. Alhamdulillah. Al-bayan, dan itu dimiliki manusia, tidak dimiliki makhluk lain. Maksudnya manusia memiliki bahasa yang dia al-bayan. Seperti saya ngomong di sini. Dan bapak-bapak di Kudus sekalian ngomong, saya punya saya belajar di sekolah, saya punya anak, saya al-bayan. Kalau kita lihat tawon, ada nggak bahasa al-bayan itu? Nggak ada. Yang kita dengar cuma loh, bukannya Sulaiman alaihissalam mampu memahami bahasa binatangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml wa qala ya ayyuhan nas walladina mantiqat tayr wa utina min kulli syai'. Dan Sulaiman berkata, wahai manusia, kami diajarkan Allah Subhanahu wa taala bahasa burung. Dan kami diberikan apa? Dari segala sesuatu. Sehingga ketika Sulaiman alaihissalam datang pada satu lembah
yang isinya semut. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha. Jadi ketika Sulaiman alaihissalam itu mendekat kepada lembah semut membawa tentaranya, maka berkata ratu semut, wahai semut-semut, masuklah lubang-lubang kalian. Jangan sampai Sulaiman menghancurkan kalian, ya, diinjak sama tentaranya dari manusia dan jin. Dan kau tidak merasakan itu, ya. Maka Sulaiman alaihissalam tersenyum dengan perkataan semut. Sulaiman alaihissalam tersenyum. Ya, mungkin kalau kita ngerti bahasa binatang kita bakal senyum sendiri sebenarnya, ya. Dengar ayam berkokok senyum gitu, ya. Dengar semut senyum, dengar tawon senyum, ngerti. Namun bahasa ini tidak dalam kategori al-bayan. Ini perlu difahami. Karena al-bayan itu hanya dimiliki oleh manusia, tidak diberikan kepada makhluk lain. Ya. Dosen saya Profesor Dr. Farid Al-Sawali tinggal pemimpin saya beliau mengatakan bahwa yang pertama kali menjelaskan konsep al-bayan adalah Imam Syafi'i dalam kitab Al-Lisan. Jadi manusia diberikan bahasa untuk menjelaskan, dan orang Arab terkenal dengan al-bayan. Oke, kalau saya ngomong, beliau mengatakan dalam beberapa kata kemudian difahami oleh orang banyak tanpa menanyakannya lagi, maka itu adalah al-bayan. Ya. Saya ngomong, saya pergi kemana? Pasar. Naik apa? Naik mobil. Ini bukan al-bayan. Jadi al-bayan adalah penjelasan yang jelas dari perkataan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu bahasanya adalah al-bayan. Dalilnya apa? Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab al-mubin yang menjelaskan. Jadi Al-Quran bahasa yang menjelaskan, bukan bahasa yang tidak difahami. Jadi al-bayan. Dan kalau manusia tidak menjelaskan itu, dia bisa menjelaskan setelah. Jadi tanya, jelaskan, menjelaskan. Itulah manusia, itu tidak dimiliki oleh Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syamsu wal qamaru bihusban." Asy-syamsu yaitu matahari, wal qamaru dan bulan, bihusbanin dengan perhitungan. Maksudnya matahari dan bumi, matahari dan bulan, keduanya berjalan dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan matahari dan bulan tidak keluar dari sistem yang telah ditentukan kepadanya. Ya, sehingga bagi sebagian orang tidak perlu menghitung bulan atau melihat bulan lagi, karena dengan perhitungan itu sudah bisa ditentukan.
Dan itu memang bihusban. Matahari dan bulan semua mempunyai rotasi dan geraknya masing-masing yang tidak pernah salah sedikit pun, yang tidak pernah mundur atau maju sedikit. Nah, sekarang kita bayangkan kalau matahari itu telat. Ya. Udah jam 8 kok masih gelap nih. Oh, mataharinya telat. Nah. Enak, sahurnya kesana. Terus maghribnya juga seperti itu. Ya, udah jam 6 kok matahari masih zawal, nggak turun-turun. Tidak pernah terjadi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bihusban, dengan perhitungan yang teliti, yang pasti. Ya, dengan teliti dan pasti. Sehingga apabila Allah Subhanahu Wa Taala tidak melakukan atau tidak memfungsikan husban tersebut, maka terjadilah apa? Terjadilah kiamat. Ya, ketika Rasulullah SAW jelaskan, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hadis sahih. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah barat. Itu artinya apa? Artinya sistem yang Allah tentukan dengan husban, Allah tidak kendalikan kembali sebagaimana mestinya, sehingga sistem alam semesta menjadi kacau dan akhirnya planet-planet dengan bintang bertabrakan. Itu penjelasan. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita adalah hanya makhluk kecil yang hidup di dunia ini. Ya. Kalau saya menghitung, saya sekarang duduk di sini, saya cuma menempati berapa meter? Enggak ada 1 meter. Ya, ketika duduk begini hanya setengah meter dari bumi ini. Iya kan? Oh enggak Pak Ustaz, saya punya rumah. Rumah saya gede. Di mana? Di Kayangan, di Permata Utara. Wah, gede rumah saya. Paling gede yang mana? Di situ. Kesana. Berapa gedenya? 2000 meter. Ada kolam renang, ada tempat main anak-anak, mau garasi mobil, 5 masuk semua. Hah? 2000 meter itu hanya sedikit dari berapa ratus juta kilometer diameter bumi. 2000 meter, apakah bisa? Apakah itu satu RT? Tidak. RT lebih besar daripada ini. Apakah itu satu RW? Apalagi kelurahan? Apalagi kecamatan, kota, negara, dunia. Jadi rumah yang kita miliki 2000 meter itu hanya bagian yang sangat kecil dari bumi ratusan juta kilometer. Ya. Dan bumi itu hanya bagian terkecil dari planet-planet yang ada di muka, di alam semesta. Bapak dan Ibu bisa masuk dulu, klik di situ perbandingan planet bumi dengan planet lain. Diurutin dari Merkurius, kemudian apa namanya, bumi, Mars. Ada yang lebih besar dari bumi. Ternyata Saturnus. Saturnus ada lagi yang lebih besar. Jupiter ada lagi yang besar, lebih besar lagi. Ya. Tapi semua itu yang paling besar dari bumi, yang ketahuan planet itu hanya satu titik daripada triliunan titik yang ada di jagat. Ya. Sekarang kalau kita tahu kita kecil, apakah kita akan sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita akan sombong kepada makhluk-makhluknya? Kita akan tidak.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan najmu wasyajaru yasjudan." Ya. Jadi nikmat yang Allah berikan pada kita yang pertama adalah kasih sayang Allah, yang kedua adalah mengajarkan Allah, ketiga menciptakan manusia. Manusia diberikan al-bayan, kemudian asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan bermanfaat bagi manusia. Kemudian yang keenam menjelaskan bahwa rumput wan najm, ya. An-najm apa, Pak? An-najm bintang. Tapi kok di sini terjemahannya rumput-rumput? Kita belajar hadza najmun, ini bintang. Ya kan? Tapi di sini terjemahannya rumput-rumput. Gimana nih Pak Ustaz? Najmun, najmatun, najmatan, nujum. Baru tafsir, mufassirun mengatakan bahwa ini maksud dengan an-najmu adalah bintang yang tidak memiliki tiang, yaitu rumput, gitu kira-kira. Ya. Sedangkan asy-syajar adalah bintang yang memiliki tiang. Kalau kita lihat pohon dari jauh gitu, mungkin kayak bintang-bintang. Nah, yang tidak punya sak, yang tidak punya kaki, itu disebut dengan najm. Kemudian yang punya kaki itu disebut dengan asy-syajar. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Tapi itu tafsir sebagian mufassir. Mufassir lain tetap menggunakan makna asli daripada an-najm, yaitu bintang yang di langit. An-najmu ya bintang di langit, bukan bintang dalam arti rumput. Ya. Nah, itulah mungkin yang perlu dijelaskan bahwa terjemahan tepat ini sering menggunakan tafsir bukan makna asli. Karena an-najmu pada dasarnya adalah bintang. Tidak jelaskan. Ya seperti al-bayan. Al-bayan itu apa? Al-bayan itu adalah al-bayan menjelaskan. Cuman mufassir menjelaskan bahwa al-bayan itu yang dimaksud adalah an-nutqu, bicara. Ya, jadi terjemahan yang beredar di kita sebenarnya dicampur dengan tafsir. Cuman saya tidak dijelaskan tafsir tersebut. Sehingga penting untuk mengkaji tafsir agar kita mengetahui makna asli daripada satu. Jadi rumput-rumput dan pohon-pohon ataupun bintang dan pohon-pohon yasjudan bersujud. Allah Subhanahu. Apabila bintang dan pohon-pohon bersujud, maka mengapa manusia tidak bersujud kepada Allah Subhanahu? Nah, itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Terlebih ketika kita sholat, maka banyaklah minta kepada Allah Subhanahu. Karena Rasulullah SAW mengajarkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Bahkan tanda-tanda orang yang beriman adalah simahum fi wujuhihim min athari
atharis sujud. Ya, tanda-tanda orang yang beriman adalah di wajah mereka ada bekas sujudnya. Nanti kita bahas. Ada akan datang ayat tentang tanda-tanda orang yang beriman dan orang yang maksiat dan kafir. Ya, apakah harus dihitemin? Wah, jidat saya nggak hitam-hitam Pak Ustaz. Dia ambil arang, dia hitam-hitam. Tidak mesti. Tidak mesti. Kalaupun itu menjadi hitam, alhamdulillah. Kalaupun tidak hitam-hitam, tidak mesti pakai arang atau yang lainnya biar kelihatan hitam. Nih lihat nih, atharis sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan was-samaa'a rafa'aha wa'al mizan. Dan langit Allah mengangkatnya dan meletakkan al-mizan, yaitu neraca, timbangan. Langit diangkat. Langit diangkat, ini tafsirannya bagaimana? Artinya langit diangkat tanpa tiang. Kita lihat di sini, ada berapa tiang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa diameter? 500 meter persegi. Tiangnya 10. Ya. Kalau satu tiang bisa nggak bisa. Bahkan Masjid Istiqlal yang besar itu di tengah-tengahnya ada tiang, ya kan, gede. Kenapa? Untuk menopang langit-langitnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa satu tiang pun. Masa sih Pak Ustaz, saya nggak percaya. Saya ingin ke ujung dunia, saya melihat kalian ada tiang di sini. Silakan. Tidak akan pernah ada tiang. Apakah tiang langit itu jatuh? Tidak. Kalau kita mengukur dengan tiang, dengan atap-atap bangunan, maka berapa tiang yang dibutuhkan untuk menopang langit? Ya. Bentar-bentar bawa mobil, nabrak. Wah, ini tiang. Bawa lagi mobil lagi, nabrak lagi. Kebanyakan tiang. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan satu tiang pun untuk menopang langit. Itu yang dimaksud dengan rafa'a. Ya, mengangkat artinya tanpa tiang. Dan meletakkan al-mizan, yaitu timbangan. Sini neraca keadilan. Allah taqaw fil mizan, agar engkau tidak melakukan aniaya berlebihan dalam menimbang. Ya, maksudnya tidak curang dalam menimbang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan dengan keadilan, jangan engkau kurangi timbangan itu. Kalau saya jadi pedagang, saya punya kiloan, tapi saya nggak jujur. Yang harusnya sekilo, saya tambahin menjadi sekilo 2 on, nggak ketahuan. Tapi itu adalah yang tidak halal. Perdagangan kita tidak akan berkah. Walaupun cuma seperempat kilo nggak ketahuan, ini 3 on. Ya, atau timbangannya udah diberatin dulu sekilo. Baru beli bawang, loh, sekilo dikit banget dong. Iya, lagi mahal bawangnya. Padahal timbangannya diberatin. Ya. Udah ada sebelumnya sekilo atau setengah kilo, sehingga ketika dia masukin setengah kilo, tiba-tiba timbangannya sudah selesai.
Ya, itulah yang dimaksudkan waqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wal arda wada'aha lil anam. Ya. Jadi kalau langit itu rafa'aha diangkat, kalau bumi itu wada'aha diletakkan lil anam untuk manusia. Ya. Diletakkan maksudnya diapakan? Dihamparkan. Ai farsha. Lalu mengatakan dihamparkan. Jadi walaupun bumi itu bulat, tapi manusia bisa berjalan dan tidur di atas. Kalau saya punya bola, terus saya taruh di atasnya kue, kira-kira jatuh? Jatuh karena dia bulat. Tapi bumi bulat, kita jatuh nggak? Enggak, ya. Kecuali emang jatuh sendiri. Lagi main bola jatuh ya, keselengkat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan itu. Belakangan ini info baru, ya. Jadi ada penelitian di Barat, ini baru, cuman belum banyak dipastikan bahwa katanya jagat raya ini bukan bulan, tapi jagat raya ini bentuknya adalah seperti trompet. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa'a rabbuk. Ya, wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa'a illa man syaa Allah. Wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa. Dan ditiupkan fis suri trompet. Jadi katanya jagat raya itu seperti trompet. Nah, yang dimaksud dengan nanti ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, itu adalah satu titik dari jagat raya itu yang di ujung trompet itu. Dia akan menggetarkan semua komponen daripada isi. Itu baru, tapi belum lanjut. Tapi intinya bahwa manusia hidup di dunia dengan kenikmatan yang luar biasa. Mau jalanan mendaki seperti gunung, turunan ke jurang, ya. Tetap saja manusia bisa mengendalikan kendaraan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam." Di dalamnya terdapat buah-buahan. Jadi fakihatun, ya. Apabila ada kata mufrad yang dia nakirah, fakihatun, itu artinya semua jenis buah-buahan. Ya, mau buah-buahan apa? Ada. Ya, mau buah yang manis ada, yang asam ada, yang sepet ada, yang semuanya lengkap. Allah berikan kepada hamba. Fakih. Ya. Kalau kita tinggal di Arab, mungkin kita akan kangen beberapa buah-buahan yang ada hanya di Indonesia. Saya di
di Mesir sekian tahun nyari durian susah karena memang cuma ada di Mesir. Sehingga durian dalam bahasa Arab tidak ada. Bahasa Arabnya adalah Abu Syawk, ya. Bapaknya duri. Karena memang durian tidak pernah dikenal oleh orang. Diimpor, diekspor dari Indonesia, baru ada durian. Tapi di sana tidak nanam. Kemudian Allah berfirman, "Wan nakhlu dzatul akmam," dan an-nakhlu artinya apa? An-nakhlu adalah kurma. Mengapa kurma dikeluarkan dari jenis buah-buahan? Karena kemuliaan kurma dan keutamaan. Dzatul akmam yang mempunyai kelompok mayang. Kelompok mayang apa sih Ustaz? Saya nggak ngerti. Kelompok mayang itu kira-kira seperti pohon palem. Nah, di atasnya ada tutup-tutupnya. 1, 2, 3. Nah, seperti itu adalah disebut dengan akmam. Akmam pada baju, nih, dia bentuknya bagaimana? Lengan, ya. Kalau kita giniin baju kita, nah seperti itulah akmam. Jadi dia pohon palem ataupun pohon kurma, dia ada seperti akmam ini. Cuman banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Dia seperti menutup bagian atas. Itulah yang disebut dengan kelompok. Ya, itu yang sebetulnya kelompoknya. Saya nggak tahu, maksud saya nggak pernah lihat pohon kurma. Sekarang kalau lihat pohon kurma, nggak usah jauh-jauh, cukup ke internet, buka Google, pilih Google Image. Google Images semuanya ada, jadi tahu. Jadi Google Image ini luar biasa. Mana itu akmam, memberikan gambar-gambar yang jelas dalam dalam menerangkan hal-hal tersebut. Kemudian Allah SWT mengatakan, wal habbu dzul asfi, dan habbu adalah biji-bijian, dzul asfi yang memiliki daun. Ya. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Maka Allah SWT menjadikan mereka seperti daun. Asf itu artinya daun. Di sini daun ditangkainya seperti padi, ya. Tangkainya dia ada seperti padi. Waraihan, dan harum-haruman. Harum-haruman apa maksudnya? Jadi raihan ini adalah satu jenis tumbuhan dedaunan yang sangat wangi. Ya, jadi dia sendiri satu jenis tumbuhan yang daunnya sangat wangi, yang bisa digunakan untuk banyak hal. Untuk pencernaan bisa diminum. Di Maroko ada, tapi saya belum dapat di sini namanya raihan. Dia memang tumbuhan raihan. Diminum bisa buat pencernaan, buat sakit dalam juga bisa, untuk luar, untuk apa namanya, kulit, ya, agar menjadi lembut dan lain. Nah, itu disebut dengan raihan. Kemudian Allah SWT berfirman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan.
fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban adalah ayat-ayat yang hanya disebutkan dalam surat Ar-Rahman saja. Tidak disebutkan dalam surat. Silakan dicari kata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tidak ada di surat lainnya, hanya di surat Ar-Rahman. Ya, itu artinya kita harus ketika baca surat Ar-Rahman, kita merasa bahwa diri kita banyak nikmat dan memang kenyataannya yang telah diberikan kepada kita. Banyak-banyak bersyukur. Jadi surat itu mempunyai penekanannya masing-masing. Surat Yusuf misalnya, penekanannya adalah kepada gairah seksual, nafsu birahi. Ketika seorang pemuda yang sedang bergejolak syahwatnya baca surat Yusuf dan pahami artinya, subhanallah, luar biasa. Setidaknya dia bisa ditekan, oh bagaimana Yusuf alaihissalam bisa mengontrol dirinya dan selamat daripada godaan syaitan. Ada penekanannya. Surat Ar-Rahman penekanannya apa? Fa bi ayyi ala'i nikmat Tuhan yang melalui kamu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, betapa banyak yang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, sangat banyak dan tidak terhitung. Kalau kita mau banyak bersyukur Allah, maka lihatlah orang yang ada di bawah kita. Ada suatu kisah di mana seseorang pernah pergi ke gurun pasir, ke daerah pinggiran di Arab sana, dan mengunjungi rumah-rumah miskin di pinggiran-pinggiran. Kemudian datang ke rumah pertama, itu seperti kampung gitu kan. Rumah pertama, ukuran rumahnya hanya 50 meter persegi. Di situ ada, ya disitulah makannya, minumnya, buang air besar. Dia ketuk pintunya, assalamualaikum, salam. Mana keluarga? Ada. Mana istri? Mana suami? Suami saya sudah meninggal. Ya. Dan kami sehari-hari tidak makan. Kami hanya bergantung kepada orang. Akhirnya dikasih sama seseorang ini yang sangat bermanfaat. Kemudian mengunjungi rumah lain. Ini kisah lain yang sangat mengharukan. Seorang ibu di luar sendirian lagi menyirami tanamannya. Ibu ini menanami dua tumbuhan saja, yaitu wortel dan timun. Dia bilang, assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana ibu? Saya alhamdulillah. Apakah suami masih hidup? Suami sudah meninggal. Mana anak-anak? Saya ingin lihat. Anak-anak ada di dalam. Silahkan Anda lihat sendiri. Kemudian laki-laki masuk, seorang perempuan masuk dan mendapatkan anak-anaknya semuanya, yaitu 4 orang laki-laki, semuanya dalam keadaan cacat. Cacat tidak bisa bergerak, tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya kecuali hanya kepalanya. Dijejerin, di sini 2, ya, 2, kepalanya di depan sini. Ya. Kemudian di tengah-tengah, di antara kepala yang 4 itu adalah, ya, ada piring besar, mereka makan bersama, cuma menggunakan kepala. Bayangkan kalau kita melihat pemandangan. Bagaimana kalau hal itu terjadi kepada keluarga kita? Kita punya anak, 4-empatnya
lumpuh total. Hanya pala yang bisa menggerakkan. Semua dikumpul dari satu tempat, ya. Dua menghadap sini, tengah-tengah piring yang isinya makanan, mereka makan dengan kepala. Terus kata laki-laki yang terbawa ini, kenapa engkau nggak belikan kursi? Kata ibu-ibu ini, bagaimana saya mau beli kursi? Boro-boro mau makan saya susah. Terus kata laki, kenapa engkau tidak suapin anak? Kasihan. Mereka makan sendiri dengan kepala, begini kira-kira. Ya. Terus kata ibu, bagaimana mungkin saya bisa menyuapin anak saya? Kalau saya nyuapin anak saya, siapa yang mau nyiramin wortel dan timun yang saya tanam di luar? Yang wortel dan timun itu untuk makan mereka. Akhirnya laki itu sangat tersentuh dan memberikan hartanya. Intinya nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat. Alhamdulillah semua kita sehat, anak-anak sehat semua. Ya alhamdulillah, ini adalah nikmat yang besar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhan yang bagi kaum muslimin. Sampai di berapa? Sampai di 11. Baik, sedikit lagi. Jadi panjang, surat Al-Anfal ini panjang ya. Dan di Istiqomah itu sampai 8 kali pertemuan untuk membahas surat Al-Anfal. Kemudian Allah SWT berfirman, sedikit lagi kita ada tanya jawab. Berapa ayat lagi? Khalaqal insana min salsalin kal-fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Jadi menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia dari salsal. Salsal itu apa sih? Salsal itu adalah tanah yang kering. Kal-fakhar, seperti tembikar. Tembikar itu tikar Ustaz? Bukan. Tembikar itu semacam guci yang dibuat dari tanah liat. Jadi manusia unsur dasarnya adalah tanah. Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Kemudian manusia setelahnya diciptakan dari sperma. Dan sperma itu adalah intisari daripada makanan. Dan makanan itu asalnya dari tanah. Ya kan? Makanan yang kita makan, kalau enggak tumbuh-tumbuhan, daging. Kalau tumbuhan dari tanah jelas, kalau daging dari hewan. Sekarang hewan makannya apa? Makannya tumbuh-tumbuhan dari tanah juga. Jadi manusia berasal dari fakhar. Salsalin kal-fakhar. Para mufassirin ketika menafsirkan ayat ini menegaskan bahwa karena manusia diciptakan dari tanah, maka jangan lupa tentang eksistensi dirinya, hendaklah dia tidak takabur. Hendaklah ya tidak takabur. Secantik apapun manusia, perempuan yang mana yang paling cantik, lelaki yang paling ganteng, putih, dia hakikatnya adalah tanah. Sehingga ada istilah di kita sindiran yang tidak baik, ya. Oh, udah bau tanah. Udah bau tanah. Maksudnya adalah manusia, bukan hanya yang sudah umurnya banyak, yang muda pun semuanya berasal dari tanah. Kalau disindir udah bau tanah, emang kamu dari apa? Dari air? Ya, emang kamu dari apa? Dari marmer atau dari batu atau dari apa? Dari berlian permata? Enggak, manusia dari tanah, salsal. Bukan dari batu mulia.
Wa khalaqal janna min marijin min nar, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-janna jin min marijin, dari ujung, min narin, api. Jadi ujung api, kita nyebutnya lidah. Sehingga yang namanya jin diciptakan dengan unsur tersebut, maka banyak godaan dari jin sebagaimana banyak juga godaan dari manusia. Panas. Kalau orang marah bawaannya panas, ya kan? Kalau orang lagi nafsu, dia panas, ya. Nah, ini adalah godaan, lagi marah, godaan dari syaitan, panas. Mimma rijinna, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka di mana lagi, maka di mana Tuhan yang menginginkan Ustaz. Bahwa dari firman Allah Subhanahu wa taala masih banyak ayat-ayat, tapi karena waktu yang terbatas, maka inti daripada ayat-ayat tersebut 1 sampai 16, Allah Subhanahu wa taala mengasihi semua manusia, kemudian menciptakan manusia untuk Al-Quran. Al-Quran sebagai tujuan bagi manusia, diciptakan manusia dan manusia diberikan kelebihan, yaitu al-bayan, tidak diberikan lain. Allah SWT menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang diberikan kepada manusia. Juga Allah menjelaskan bahwa asal manusia adalah dari tanah, sedangkan jin adalah dari ujung api atau lidah. Sebab itu banyak maklumat yang kita harus syukur. Jadi kalau kita ingin mentadabbur, kita ingin merasa diri kita dekat dengan bersyukur pada Allah, maka banyak-banyaklah membaca surat Ar-Rahman dengan makna. Insyaallah Allah memberikan kita kenikmatan yang berlimpah dan memberikan kita keridhaan. Semoga Allah SWT menerima puasa kita dan menjadikan kita orang-orang yang soleh dan memberikan dari segala dosa dan dosa. Sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Alhamdulillah, kita buka segmen tanya jawab. Sudah penuh 3 pertanyaan aja. Silakan Pak. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan ayat Nabi yang sejak kali Allah itu daripada pertanyaan pertama terkait dengan surat Al-Rahman ini, adakah asbabun nuzul kemudian Allah menurunkan kepada di sana setiap surat ada asbabun nuzul. Memang ada, tolong jelaskan. Kedua, ada memang di kalangan masyarakat ada surat-surat tertentu yang dikhususkan yang memang mengenai fadilah. Nah, apakah surat Al-Rahman ini masuk kategori ketika dia membaca orang akan mendapatkan fadilah? Terima kasih. Satu lagi dari anaknya. Assalamualaikum. Al-Quran itu diturunkan di lisan Arabi mungkin, tapi kenapa masih banyak perbedaan dalam mentafsirkan ayat-ayat tersebut? Mohon penjelasan.
selalu masuk belakangan dia lebih ini kira-kira agak maju ke dalam satu tempat. Ya. Terus Pak, maju Pak. Jangan pakai dulu Pak. Baik, yang pertama adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang dalam surat? Yang pernah itu berapa? 43 31. Coba dihitung lagi ada berapa? Diulang 31 kali. Coba dihitung. Ya, coba kita hitung sendiri dari sekarang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Betul? Benar 31, bukan 43, kebanyakan. Jadi 31 kali. Di dalam Al-Quran ya, disebutkan bahwa setiap pengulangan dalam Al-Quran itu mempunyai makna, enggak sia-sia. Sehingga kenapa di sini diulang-ulang? Bukan diulang-ulang, tapi ditekankan pada nikmat-nikmat yang berkaitan dalam ayat-ayat tersebut. Misalnya tadi ketika Allah jelaskan Allah Maha Pengasih, kemudian mengajarkan Quran, menciptakan manusia, memberikan manusia kepadanya adalah al-bayan dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi itu nikmat kepada dirinya dan kepada bumi dan juga matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Masuk gitu. Jadi alhamdulillah kajian yang sudah saya upload sekitar 130 bisa dibuka di YouTube dengan keyword nama saya Abdul Rahman. Ada semua. Jadi itu adalah penekanan pada tema-tema Pak. Begitu kira. Jawabannya seperti itu. Jadi bukan diulang lagi. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Inilah bahwa ketika kita membaca Al-Qur'an kita diminta untuk mentadabburi isinya. Makanya saya bahas dengan sedikit panjang untuk agar kita kenapa di sini pakai fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap potongan atau beberapa ayat baru fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yaitu adalah mengenai ayat-ayat dalam satu tema yang mendorong kita untuk bersyukur terhadap nikmat. Jadi gitu Pak. Intinya ini bukan pengulangan yang tidak ada maknanya. Dari setiap ayat-ayat tersebut Allah menginginkan kita agar mentadabburi lagi, kemudian mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu kalau tadi mungkin pertanyaannya kok di sini Ar-Rahman, kemudian sampai ayat 12 baru fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa enggak dari awal Ar-Rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Ya.
Allah ingin jelaskan dulu nikmat yang begini begitu, manusia diciptakan, bumi, bulan, kemudian tumbuh-tumbuhan, langit. Baru Allah jadi Allah jelaskan dulu buktinya, baru inilah nikmat yang Allah berikan. Baru setelahnya pendek-pendek fabiayala ya Allah. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang apa tadi? Fadilah. Ya, asbabun nuzul. Baik. Nah, ini termasuk dulu tafsir ya. Apakah setiap ayat itu ada sababun nuzulnya? Jawabannya adalah tidak setiap ayat memiliki sababun nuzul. Kalau kata As-Suyuti dalam Al-Itqan, kata ulama ulumul Quran, disebutkan ada yang ma anzalallahu ibtidaan wa ma anzalallahu bisababin, kira-kira seperti itu. Ada yang Allah turunkan, memang Allah turunkan tanpa sebab, dan ada yang Allah turunkan dengan sebab. Maka surat Ar-Rahman ya, sejauh pembahasan saya terakhir tafsir baik Ibnu Katsir, At-Tabari dan lain-lainnya, Al-Qurtubi dan lainnya, surat ini tidak memiliki sabab nuzul. Jadi penting, jadi kaidah, tidak semua ayat atau surat memiliki sabab nuzul. Dan Ar-Rahman termasuk surat yang tidak memiliki sabab nuzul. Sabab nuzul itu apa sih maksudnya? Sabab nuzul sebab turunnya ayat. Kalau hadis sababul wurud. Ya, misalnya ayat-ayat tentang khamr itu ada sababun nuzul. Ya, ada sababun nuzulnya. Ketika orang-orang menanyakan tentang khamr, bagaimana khamr? Allah menjelaskan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Dan mereka menanyakan. Nah, kalau ada mereka menanyakan, itu bisa dipastikan sabab nuzulnya. Menanyakan khamar dan perjudian, katakan dalam khamar perjudian, pertama Allah tidak menegaskan hukumnya, cuma menjelaskan bahwa fihi ma itsmun kabirun wa manafi'un linnas, ya, ada dosa dan ada manfaat. Oh, berarti masih boleh akhirnya orang-orang yang beriman ketika itu masih minum khamar. Nah, ini kejadian-kejadian seperti ini mungkin orang yang tidak suka dengan Islam dibilang, "Loh, sahabat minum khamar." Ya, saya ingin jelaskan, sahabat pun itu bisa masuk ke dalam satu dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taubat kepada mereka. Itu perlu ditegaskan, karena nanti orang-orang yang tidak suka dengan Islam mengatakan sahabat mabok. Ya, sebelum turun pengharaman secara keseluruhan, sahabat masih meminum. Hingga pada suatu hari sahabat meminum khamar, ya, dan membaca surat Al-Kafirun, ya, namun hurufnya tidak dibaca saja. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Wah, karena mabuk, ya, harusnya la a'budu ma ta'budun. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman-Nya dalam surat apa? Depan. Dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, janganlah engkau dekati salat dalam keadaan mabuk. Nah, akhirnya tuh ada sabab nuzul, akhirnya mereka kalau mau salat enggak mabuk, tapi masih minum minuman khamar, ya. Barulah terakhir Allah menegaskan ya alladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum
tuflihun. Jadi intinya bahwa Ar-Rahman tidak memiliki sawab. Kemudian apakah ada fadilah khusus dalam surat Ar-Rahman? Jawabannya tidak ada. Karena selama ini Ar-Rahman disebut dengan Arusul Quran, ya. Itu baik. Kalau jantungnya Al-Quran Yasin, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Ya, tapi hadisnya baik. Baik. Kemudian kalau pengantennya Al-Quran surat Ar-Rahman. Jadi fadilah-fadilah surat dalam Al-Quran yang sahih cuma sedikit, yaitu Al-Baqarah, ya. Kemudian akhir surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yawm al-jum'ati 'usima min fitnatid dajjal. Walaupun hadisnya mauquf ala Abi Sa'id Al-Khudri, tapi ulama memberikan hukum marfu atas perkataan ini karena ini bukan termasuk yang ada majal, ada peran pendapat. Jadi ini termasuk marfu. Kemudian Al-Mu'awwidzat, qul huwallahu wa rabbil falaq wa rabbun nas. Itu yang sah. Yang lebihnya lemah. Ada seorang perawi yang namanya Nuh ibn Abi Maryam. Ini kalau baca ilmu hadis terkenal. Beliau dia adalah spesialis pembuat hadis palsu tentang fadilah. Dengan ditanya, apakah dari mana engkau buat ini? Dia bilang, saya membuatnya dari saya sendiri. Ketika saya melihat orang sudah malas baca Al-Quran, maka saya bikin fadilah ini. Niatnya baik, tapi benar nggak? Nggak benar. Sekarang saya punya niat baik, tapi jalannya salah. Diterima atau tidak? Jadi dia mengakui itu saya bikin karena orang sudah mulai berpaling dari Allah. Maka saya bikin aja. Barang siapa yang baca surat Al-Waqi'ah, maka dia akan selamat dari kefakiran, ya. Nggak usah kerja, ngapain? Baca aja Al-Waqi'ah setiap hari, pasti kaya. Ya. Misalnya, barang siapa yang baca Al-Mulk, maka Allah akan selamatkannya dari siksaan kubur. Dan termasuk itu adalah bahwa Suratul Rahman Arusul Quran. Wah, Suratul Rahman itu adalah pengantinnya Al-Quran. Waduh, ada pengantin. Jadi hadis-hadis itu kalau tidak lemah, maka hadis itu palsu. Ya, yang sahih cuma yang saya sebutkan. Kemudian bagaimana kita untuk kalau hadis palsu nggak bisa. Kita bikin satu tadabbur saja. Nggak usah kita sebut hadis. Kamu baca surat Ar-Rahman, kenapa bagus? Baca isinya ada kenikmatan Allah, tadabbur. Jadi sebenarnya banyak cara untuk membuat orang tertarik dengan Al-Quran. Nggak mesti pakai hadis yang baik apalagi palsu. Cukup dengan tadabbur orang bisa hatinya menjadi terpikat. Ya, sekarang ada baru namanya kalau Jam'iyatul Ulama atau Ittihadul Ulama banyak, ya. Persatuan ulama, persatuan macam-macam. Tapi ini ada baru lagi namanya Majelis Tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran ini diprakarsai oleh para profesor tafsir di Timur Tengah. Jadi kenapa pendekatannya agar orang tadabbur? Bagaimana tadabbur caranya? Salah satunya dengan kaji tafsir. Ya. Kira-kira begini, kalau kita dengar satu lagu, kita paham
masuk ke dalam hati tidak? Anak muda lagi, aduh saya lagi perasaan saya dia denger lagu ini, sampai dia. Sekarang kalau dia baca Al-Quran dia nggak paham artinya, cuman baca doang, itu juga kepaksa. Ayo baca Ar-Rahman, Alam Al-Quran, Khalaqal Insana, lihat ibunya udah. Tidak memaknainya. Kira-kira seperti itu. Kalau orang memaknai Al-Quran, maka itu akan masuk ke dalam hati, pasti. Jadi ada pendekatan lain, ya, selain hadis-hadis yang lemah atau masuk. Kemudian yang terakhir adalah tentang bilisanin Arabiyyin mubin. Katanya Al-Quran mubin. Kok banyak penafsiran? Gimana? Allah Subhanahu wa taala memang tidak begini. Allah menurunkan dengan mubin, tapi bahasa Arab itu bermacam-macam. Bahasa Arab bermacam-macam karena bahasa Arab itu dihimpun dari bahasa Arab, dihimpun dari beberapa suku. Suku Quraisy, suku, ya kalau kita suku Sunda, ibu-ibu yang dari Cianjur pergi ke Banten, ya punya dialek beda, tapi masih dalam satu bahasa, ya, yaitu bahasa Sunda. Yang dari Banten ke Ciamis beda lagi, ya. Kalau orang Banten, mohon maaf mungkin kalau ada yang dari Banten, karena nenek saya juga dari Banten gitu, jadi ngomongnya asar gitu, dialeknya berbeda. Tapi ada bahasa-bahasa yang yang dari satu tempat tidak dikenal di tempat lain. Jadi bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang dihimpun dari bahasa-bahasa suku Arab ketika zaman Nabi. Bukan berarti Quran tidak mubin. Quran mubin bilisan Arabiyyin mubin, tapi penafsirannya tidak satu. Itulah ilmu tafsir. Ketika menafsirkan tidak memastikan bahwa ini adalah yang pasti, ya. Tidak bahwa ini yang dimaksud oleh Allah, tidak. Tapi seperti ini berdasarkan perkataan Allah. Jadi tidak naqta'a bi annahu muradullah. Selain seperti dalam ilmu tafsir. Jadi pendekatan tafsir itu ada berdasarkan perbedaan bahasa atau bahasa tersebut. Ya misalnya kata-kata quru dalam bahasa Arab, ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kata quru dalam bahasa Arab itu dua makna. Kalau enggak haid atau bersih, kalau enggak haid bersih. Tuhur atau al-haid. Ya, tapi itu ada kaidah, Bukan berarti saya seenaknya aja, enggak. Kaidah dengan bahasa Arab. Jadi kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran, kita harus mengerti lisan Arab. Dan lisan Arab di sini adalah mereka dulu para Arab zaman dahulu. Karena bahasa Arab sekarang dengan dulu berbeda. Ya, ketika Allah berfirman, وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ. Ya, dan datang sayyarah. Dalam pikiran kita langsung mobil. Enggak ada, ya. Apakah yang mengambil Yusuf alaihissalam pakai mobil? Ya, pakai mobil Mercy. Ya, atau pakai mobil Kijang gitu supaya menangkap Yusuf. Tidak, sayyaratun itu bukan mobil, ya. Sayyaratun artinya kendaraan, ya. Kira-kira seperti. Jadi bahasa Al-Quran itu bahasa yang perlu dikaji. Tidak bisa disamakan dengan bahasa Arab zaman sekarang, karena ada makna-makna yang memang berasal dari bahasa mereka ketika mereka berbicara dengan bahasa tersebut pada zaman. Ada lagi?